不是这张至刚至阳的龙图，你早就重病缠身了。你觉得我会相信你的鬼话？他难道还兼修武道？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria dalam menjalani hari-harinya ya. Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita Donghua yang baru aja rilis dengan judul Dragon Star Master. Dragon Star Master sendiri menceritakan tentang seekor naga penjaga planet naga yang bereinkarnasi menjadi manusia untuk sebuah alasan. Setelah ribuan tahun lamanya, akhirnya dia menapaki dunia modern dengan tubuh manusianya. Dia adalah seekor naga legendaris atau sekarang lebih dikenal dengan nama Gu Zhenfeng. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap cerita dari Donghua baru ini ya guys. Di awal scene diceritakan sebuah prolog di mana pada zaman dahulu ada seekor naga yang menjadi palang pintu atau penjaga dari planet naga. Pada saat invasi besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa dari planet Pluto, seekor naga ini menjadi aktor utama yang berhasil memimpin pasukan naga dan pasukan manusia untuk mengusir bangsa planet Pluto tersebut. Meskipun berhasil mengusir bangsa Pluto, namun sang naga tidak luput dari luka yang cukup parah hingga membuatnya tertidur dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ribuan tahun sudah berlalu dan pada akhirnya sang naga terbangun kembali, akan tetapi di saat itu pula dia kehilangan tubuh naganya dan terlahir sebagai seorang manusia. Gu Zhenfeng itu adalah nama dari sang naga yang sudah bereinkarnasi menjadi manusia dan akan memulai hidup di dunia yang sudah modern. 数千年后来，重新降临世间，叫古正风。 Hari ini diceritakan Gu Zhenfeng memulai hidup barunya dengan mendatangi sebuah makam rekan lamanya yang bernama Qianqiu. Ketika sampai di depan makam Qianqiu, Gu Zhenfeng kembali mengingat saat peristiwa pertempuran antara planet naga melawan bangsa planet Pluto. Di momen yang sama, ternyata di depan makam ada seorang wanita bernama Ye Jiangsu yang sedang berdoa. Di dalam doanya, Jiangsu berpesan kepada Qianqiu kalau dia tidak akan membiarkan naga kembali menyerang planet naga lagi. Jikalau hal tersebut terjadi, maka planet naga akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk membunuh naga legenda tersebut. Gu Zhenfeng yang mendengar hal ini tentu saja langsung menyambung pembicaraan dengan berkata, apa hubungan Jiangsu dan juga Qianqiu serta kenapa dia malah ingin membunuh naga pelindung planet naga. Jiangsu menjawab kalau sang naga sudah banyak merugikan umat manusia dan menjadi trauma terbesar bagi umat manusia yang ada di planet naga ini. Diketahui dengan hanya membunuh sang naga, maka planet naga yang dihuni oleh umat manusia sekarang akan menjadi lebih aman dan tentram. 定将他斩杀。问您，你跟古千秋收屠龙，只有屠龙才能永保我神龙星太平。神龙不应该是神龙星的英雄吗？ Jiangsu juga menyebutkan kalau senior Qianqiu dan para pahlawan mati karena sudah dibunuh oleh naga penjaga tersebut. Sontak ucapan Jiangsu ini dibantah oleh Gu Zhenfeng yang menganggap kalau sang naga adalah penyelamat bagi umat manusia yang tinggal di planet naga mereka. Bantahan yang dikeluarkan oleh Gu Zhenfeng malah membuat Jiangsu marah dan menuduh kalau Gu Zhenfeng sudah lancang karena membuat cerita bohong tentang kebaikan sang naga legenda. Gu Zhenfeng menjelaskan kalau dia tidak membela naga legenda sama sekali, namun dia hanya memberitahukan fakta yang sudah terjadi sebenarnya. Lagi pula jika Jiangsu membenci sang naga, tapi kenapa dia menggunakan sebuah kalung giok darah naga di lehernya? 为何身上带着神龙之物？玉难道不是最好的证明吗？ Jiangsu pun mulai merasa tidak nyaman dan menuduh kalau Gu Zhenfeng adalah seorang mata-mata karena banyak tahu informasi perihal benda yang dia pakai.
Kau jangan merasa bangga dengan dirimu sendiri. Aku tidak pernah merasa tertarik untuk menyelidiki orang sepertimu, ucap Gu Zhenfeng di hadapan Jiangsu. Dia juga bertanya kenapa umat manusia malah membenci sang naga legenda dan kenapa Jiangsu hendak membunuh naga tersebut. Jiangsu di sini tidak bisa menjawab dan kemudian lekas pergi meninggalkan Gu Zhenfeng sendirian. 但却逃不过我的眼睛。我饶不了。神龙星到底发生了什么？ Kejadian ini sontak membuat Gu Zhenfeng berpikir apa yang sudah terjadi kepada planet naga selama dia tertidur dan siapakah dalang yang sudah menyebarkan berita hoaks sampai-sampai umat manusia ingin membunuh naga pelindung. 到底是谁在捣鬼？不要。龙王学院的学生资质真是不错。 Singkat cerita, Gu Zhenfeng pergi ke sebuah akademi Dragon King untuk melamar pekerjaan di tempat ini. Diketahui kalau akademi Dragon King didirikan oleh Qian Qiu yang pada saat itu mendapat perintah langsung dari Gu Zhenfeng ketika masih menjadi seekor naga. Beberapa saat kemudian muncul seorang sekretaris wakil dari Direktur Ye bernama Dai Wei yang rencananya akan membawa Gu Zhenfeng masuk ke dalam akademi untuk bertemu dengan wakil Direktur Ye. 我带你去见叶副院长。 Ketika sudah sampai di sebuah ruangan, Dai Wei meminta Gu Zhenfeng untuk menunggu terlebih dahulu karena pada saat ini wakil direktur Ye sedang pergi keluar. Di saat yang sama, Dai Wei juga memperingati agar Gu Zhenfeng tidak menyentuh barang apapun di dalam ruangan karena dia takut nanti wakil direktur Ye akan marah. 叶副院长有轻微的洁癖。 品味有点怪啊。 Setelah melihat kondisi di dalam ruangan, Gu Zhenfeng merasa ada hal yang aneh karena adanya formasi pembunuh Feng Shui, padahal tempat ini hanyalah kantor biasa. Dia pun dengan segera menggunakan kemampuannya untuk mengetahui apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dan yap, pandangan dari Gu Zhenfeng langsung tertuju pada sebuah lukisan naga yang digantung di dalam ruangan. 果然如此。 你怎么在这儿？ Tiba-tiba saja wakil direktur Ye datang ke dalam ruangan sembari heran kenapa pria yang tadi dia temui di sekitaran makam ada di dalam ruangannya. Yap, benar sekali guys, wakil direktur Ye ini adalah Ye Jiangsu yang sebelumnya bertemu dengan Gu Zhenfeng di makam Qian Qiu. Momen ini pun membuat Gu Zhenfeng tidak percaya kalau mereka berdua akan dipertemukan kembali. Dia juga menjelaskan kalau Tuan Long sudah merekomendasikannya menjadi seorang pengajar di Akademi Dragon King ini. Diketahui kalau Tuan Long adalah kakek dari Jiangsu ini ya guys. Meskipun tidak punya lisensi mengajar, namun Gu Zhenfeng sangat yakin kalau kemampuannya jauh berada di atas para pengajar yang ada di dalam akademi. Dan ketika Akademi Dragon King mendapatkan tenaga pengajar seperti dirinya, itu adalah sebuah berkah tersendiri. 力超过龙王学院任何一位导师，是你们的福气。 Semua ucapan Gu Zhenfeng tentu saja membuat Jiangsu geram dan tidak percaya kalau Gu Zhenfeng adalah seorang tenaga pengajar yang berhak masuk ke dalam Akademi Dragon King. Untuk membuktikan kalau dia cukup pantas, akhirnya Gu Zhenfeng meminta Jiangsu untuk melakukan pengujian saja. Akan tetapi di sini Jiangsu kelihatan tidak tertarik karena menurutnya syarat utama seorang pengajar adalah sebuah lisensi, dan jika tidak punya lisensi tersebut maka Gu Zhenfeng dipersilahkan untuk pergi. 没什么事，你可以离开了。 Mau tidak mau, di sini Gu Zhenfeng mengeluarkan surat rekomendasi dari Tuan Long agar Jiangsu memberikan kesempatan. Lagi pula menurutnya sebuah lisensi bisa saja dia dapatkan dengan mudah di pasar gelap. Jadi penilaian menggunakan sebuah lisensi bukan lagi sebuah hal yang relevan untuk sekarang. Selain itu, Gu Zhenfeng juga berbicara apakah Jiangsu punya banyak musuh sampai-sampai dia harus menggunakan formasi pembunuh Feng Shui di dalam sebuah ruangan seperti ini. Jika bukan karena lukisan naga di dalam ruangan yang secara terus-terusan mengeluarkan energi yang, bisa saja Jiangsu di sini sudah lama sakit. Terlebih lagi, Gu Zhenfeng juga menjelaskan kalau lukisan naga di hadapannya belum lengkap karena hanya bisa menekan formasi Feng Shui, namun tidak bisa menghancurkan formasi Feng Shui itu sendiri. 不是这张至刚至阳的龙图，你早就重病缠身了。你觉得我会相信你的鬼话？
Karena di sini Jiangsu masih tidak percaya dan berkata kalau Gu Zhenfeng adalah seorang pembohong, maka di sini Gu Zhenfeng akan membuktikan kebenaran dari semua ucapan barusan. Dengan menggunakan darahnya, Gu Zhenfeng langsung mencoba untuk menyempurnakan lukisan naga tersebut. Benar saja, dengan sangat singkat, lukisan naga di hadapan mereka berhasil menghancurkan formasi pembunuh Feng Shui yang ada di dalam ruangan. Sontak hal ini pun membuat Jiangsu kaget dan memberikan pujian kepada Gu Zhenfeng. Dia juga lantas bertanya apakah Gu Zhenfeng ini adalah seorang ahli formasi Feng Shui. Gu Zhenfeng pun menjawab kalau formasi Feng Shui hanyalah hiburan saja bagi dirinya karena dia lebih ingin dianggap sebagai talenta jenius yang luar biasa. Waduh, mulai nih Bang MC kita. 你难道是风水师？我是一名无所不能的伯乐。 Meskipun Gu Zhenfeng sudah menunjukkan kemampuan hebatnya, akan tetapi dia juga harus mengikuti ujian terlebih dahulu, dan jika gagal maka Jiangsu juga tidak bisa berbuat apa-apa. 我就同意你成为龙王学院导师。好，那就一言为定。 Singkat cerita, mereka berdua pergi ke sebuah departemen Liu yang merupakan salah satu dari 4 departemen di Akademi Dragon King. Liu Suzhou sebagai kepala departemen Liu mendapat perintah dari Jiangsu untuk bersama-sama melakukan pengujian kepada Gu Zhenfeng yang direkomendasikan langsung oleh kakek Long. Seperti Jiangsu di awal-awal, di sini Liu Suzhou terlihat meragukan Gu Zhenfeng dengan langsung meminta lisensi pengajarnya. Karena Gu Zhenfeng tidak punya lisensi, akhirnya Jiangsu menjelaskan selalu ada pengecualian untuk orang berbakat, di mana jika Gu Zhenfeng mampu untuk melewati semua ujian dengan baik, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk magang menjadi pengajar di Akademi Dragon King ini. Karena Jiangsu sudah berkata seperti itu, pada akhirnya Liu Suzhou pun mempersilahkan Gu Zhenfeng untuk mengikuti ujian tes menjadi pengajar di Akademi Dragon King dan jika berhasil akan mendapatkan kesempatan magang selama 3 bulan. 既然叶副院长心意已决，希望你能有出色的表现。 Di tengah jalan menuju ujian, Liu Suzhou menjelaskan kalau syarat untuk menjadi pengajar harus mempunyai kekuatan setara dengan tingkat emas menengah. Akan tetapi karena di sini Gu Zhenfeng tidak punya lisensi, maka dia harus punya kekuatan di tingkat emas tinggi. Dan ujian pertama yang akan dihadapi oleh Gu Zhenfeng adalah menahan serangan 10 prajurit tingkat emas tinggi selama 1 jam penuh. Jika tidak bisa menahan selama 1 jam penuh, maka Gu Zhenfeng akan dinyatakan gagal dalam ujian kali ini. Dengan santuinya Gu Zhenfeng menerima semua ujian yang akan dia laksanakan untuk menjadi seorang pengajar. 好，我去挑战了。 Setelah masuk ke dalam ruangan ujian, muncul 10 orang prajurit tingkat emas tinggi ke hadapan Gu Zhenfeng. Dia sebagai sang naga legenda benar-benar tidak menyangka setelah ribuan tahun, teknologi yang dimiliki oleh planet naga sudah secanggih ini. 达到了这种程度。 Pada gerakan pertama, Liu Suzhou meragukan kemampuan dari Gu Zhenfeng dan menganggap kalau orang yang direkomendasikan oleh kakek Long hanyalah orang biasa tanpa kemampuan yang spesial. Akan tetapi di sini Jiangsu meminta Liu Suzhou untuk tenang terlebih dahulu, di mana dia sangat percaya setiap orang yang direkomendasikan oleh keluarga Long bukanlah orang sembarangan. Ucapan dari Jiangsu memang benar adanya karena Gu Zhenfeng sudah mulai memperlihatkan kemampuan aslinya dengan menggunakan elemen petir guna menyerang 10 prajurit. Sontak hal ini pun membuat Liu Suzhou kaget dan tidak menyangka karena bukan hanya pandai dalam elemen petir, namun Gu Zhenfeng juga seorang ahli bela diri yang sangat tangguh. 他难道还兼修武道？
Dengan sekejap, Gu Zhenfeng berhasil mengalahkan 10 prajurit tingkat emas tinggi dan membuat Liu Suzhou merasa tercengang. Di satu sisi, Jiangsu menjelaskan kalau dia sangat membutuhkan tenaga pengajar seperti Gu Zhenfeng karena Akademi Dragon King adalah salah satu tameng utama untuk membunuh naga legenda. Namun ya tetap saja di sini Liu Suzhou meminta Jiangsu untuk menunggu terlebih dahulu sampai Gu Zhenfeng menyelesaikan semua ujian masuk menjadi tenaga pengajar. 但他表现欲望太强。我与刘系尊的观点恰恰相反，缺一位强势的导师打破困境。通过剩下2项考核再说吧。 Yap guys, scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya. Sebenarnya Donghua ini udah sampai 4 episode guys, tapi Mimin cicil dulu ya episode 3 dan 4-nya. Hehehe. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over, dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys. Bye bye.